Ini adalah the first Apple Store di Malaysia. 256 TB, 16 Pro, ketemunya duit Indonesia. Jadi, pajak yang harus kalian bayarkan senilai disuguhi pemandangan banyak bocil-bocil pada mandi kolam. Selamat tengah hari semuanya. Assalamualaikum. Alay banget. Selamat tengah hari. Assalamualaikum dari Kuala Lumpur. Spesial hari ini akan bawa kalian ke salah satu mall yang boleh dibilang masih baru, beroperasi belum ada 1 tahunan ini ya. Nama mallnya adalah TRX, Tun Abdul Razak Exchange Mall ya. Letaknya dekat dari Bukit Bintang, walaupun sebenarnya stay-nya agak sedikit jauh ya. Kenapa ke sana sekalian memperlihatkan ke kalian? Kayaknya aku belum pernah bikin video tentang TRX Mall ini. Karena di sana mallnya itu karena baru, banyak kelebihan-kelebihan. Kita boleh charging kayak di area staircase-nya gitu, wireless charging, terus ada tamannya. Tapi bukan itu yang spesial akan aku buat review di video kali ini. Aku akan coba untuk melihat harga iPhone yang ada di Malaysia. Karena di sana ada dibuka itu iPhone Centernya atau iPhone Store khas dari iPhone ya. Sebenarnya di Indonesia juga ada iBox, itu macam kayak official store-nya, tapi untuk khas iPhone 16 ini sepertinya di-ban di Indonesia. Jadi untuk saat ini iPhone 16 itu ilegal untuk diperjualbelikan dan tidak dijual di Indonesia. Aku menunggu sudah agak sedikit lama karena launchingnya itu kalau tak silap itu di bulan Agustus September ya. Sudah ada 3-4 bulan belum ada kayak kabar-kabar atau mau di launching di Indonesia. Jadi spesial Wulan akan melihat berapa sih harga iPhone 16 di Malaysia. Kemarin aku sudah melihat di Queens Bay, ternyata di sana itu katanya duty free ya. Terus aku tanya, biasa kalau turis yang beli itu kan kita dapat GST tax refund ya kalau di Singapura. Jadi ada macam kayak pengurangan harga, kita boleh klaim itu biasanya macam di airport dengan menyertakan salinan paspor kita. Ternyata di arah Queens Bay kemarin katanya dia duty free. Kalau duty free itu katanya nggak ada pajak. Benarkah di Malaysia seperti itu? Jadi Wulan mau coba cross check atau mau coba melihat berapa kisaran harga iPhone 16 terbaru yang ada di Malaysia. Jadi iPhone 16 itu dia ada launching 4 series, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan yang terbesar dengan layar kurang lebih berapa inch ya, nanti aku tulis itu. Saat pembukaan itu orang queue itu dari pukul 4 pagi guys. Aku ada ngelihat videonya di Instagram. Mungkin hari ini sudah ya berkurangan lah ya orang melihat-lihat gitu ya. Ini survei di Penang di Queens Bay. Ternyata sekarang the modelnya itu ada 4 ya. In this one Pro Max, this one 16 Pro, yang ini 16 Plus, yang ini 16 biasa. Harganya untuk yang 256 ya, kita ambil yang tengah di sini 4.999 Rm, sementara yang Plus yang biasa 16 ini 4.499, 4.500, sementara yang termahal Pro Max untuk yang 256 5.999. 1 TB-nya 8.000. Yang Pro-nya 5.500. Kita lihat kameranya di sini. Wow, lihat. Zoom 5 kali. Zoom setengah. Zoom 1, zoom 2, zoom 5. Ini yang termehong ini. Video zoom 5 kali, dekat. Zoom 2. Wow, nice. Besoklah kita lihat di TRX ya. Ini just check saja. Belum ada rancangan beli sih. Sementara iPhone-ku ini yang terakhir aku beli 13. Kenapa aku beli kemarin? Karena jatuh di Bali kan. Scratch sini baru tak beli karena ini memang masih bagus kan. Jadi belum ada rancangan untuk beli, sayang. Dia pakai chipnya E18 Pro ya. Kameranya hampir sama masih dengan punya aku, lihat. Ini sama-sama Pro Max ya, sama ya. Sama. Tapi nggak tahu no GST. Include GST. Kalau turis boleh klaim tak GST itu? Kalau aku cek tadi itu macam kayak iBox Indonesia gitu. Jadi esok lah aku coba mau cek di arah TRX ya. Kalau di TRX itu macam Apple Store-nya, macam yang di Singapura gitu. Jadi mungkin di sana ada GST refund namanya kalau untuk turis. Biasa kan kalau kita beli
eh, barang di Singapura kita bawa keluar dari Singapura, untuk foreigner atau untuk turis itu kita boleh klaim GST tax-nya itu di airport kan. Jadi ada macam kayak kembalian berapa persen, 10% atau berapa gitu ya. Tapi yang di sini itu tadi kayak duty free. Jadi dia nggak dapat mengembalikan GST tax refund ke si pembeli, yang which is pembelinya itu adalah turis ya. Jadi besok aku mau coba cek yang di TRX. Siapa tahu di sana boleh ada GST refund ke si pembeli. Lumayan kan kalau 10% kali kiralah 6.000 sudah 600 RM. Boleh dipakai untuk pembayaran tax government di Indonesia, which is untuk daftar IMEI. Karena di Indonesia iPhone 16 itu masih dilarang diperjualbelikan, ilegal. Tapi kalau kita beli dari luar negeri, kita daftarkan IMEI-nya, nggak apa-apa. Tapi kalau Wulan kiralah beli banyak-banyak dari sini, terus ku jual di Indonesia, ilegal, nggak boleh. Jadi kalau dipakai untuk persendirian, kita daftarkan IMEI-nya, kita bayar pajak ke government di Indonesia, boleh. Gitu. Kemarin banyak yang aku baca di Backpacker International tuh dia belinya malah dari Korea. Ada GST refund untuk turis, kemudian dia pakai CC itu ada macam kayak tambahan diskon, kemudian tambahan diskon sama GST refund tuh boleh dia buat bayar government tax IMEI di Indonesia. Jadi lumayan lah murah kalau di Korea. Tapi nggak mungkin aku ke Korea ya, mau coba cek di TRX Mall besok. Guys, nggak usah iPhone-iPhonean Oppo sajalah. Peace Oppo. Ribet. Di Indonesia ilegal. Nggak ada launching iPhone 16 ya. Sampai sekarang masih iPhone 15 yang ada. iPhone 15 pun sudah terhad di Indonesia, sudah habis stok. Check out time dari Sorus Hotel mau pindah ke hotel lain. Apa karena hari Minggu tengah hari macet? Jalanlah, cepatlah. Sampai ada yang lewat sebelah sana. Ini macam kayak feeder gitu ya, atau bus perantara gitu ya. Itu depan situ adalah MRT station, jadi TRX-nya di seberangnya saja. Ini kali kedua aku ya guys kesini ya. Hari Minggu tuh selalunya banyak orang nge-mall. Cakep ya mallnya ya. Dia macam di depan tuh ada tamannya gitu. Sebenarnya hanya cek saja ya, pengen lihat berapa harganya. Karena kalau dibawa ke Indonesia itu pasti ada pajak atau cukai pemerintah gitu. Jadi untuk mendapatkan IMEI itu harus kita macam kayak membayar cukai atau pajak saat di bandara gitu ya. Jadi kurang lebih berapanya aku belum paham. Ada kemarin yang bagi tahu, ada yang beli dari store-nya yang di Korea atau mana gitu, untuk iPhone Pro Max-nya dikenakan 4,5 juta. Karena untuk barang-barang impor yang dibawa masuk ke Indonesia atau barang-barang yang dibeli dari luar Indonesia dan dibawa masuk ke Indonesia, itu pembebasan pajaknya itu hanya 500 USD. Jadi selebihnya kiralah harganya 1.500 USD itu yang dapat pengecualian pajaknya atau pembebasan pajaknya itu yang 500 USD saja per orang. Di mana-mana ornamen Christmas. Itu hari aku pernah kesini itu langsung ke bawah ke bagian food court. Yang dia connecting dengan MRT station. Pasti yang teramai itu di bawah, banyak orang makan tengah hari ya. Ini hampir sama dengan Mall Suryaki LCC, Pavilion, kayak gitulah ya. Brand-brand yang standard. Jadi Apple Store-nya itu baru saja dibuka, belum ada 1 tahunan. Dan itu merupakan Apple Store pertama di Malaysia. Lumayan besar juga ya. Di bawah ini, guys? Yang di bawah food court.
Ini kita berada di lantai 1, nomor 40. Wih, ada Sike. Wow, bagnya sekejap melipir sebentar, 1 menit saja. Pengen tahu harganya. Nampaknya mengecantikkan sekali warnanya gitu ya. Macam sorry. Putih aku belum punya. Piro ini guys? Coba tebak. Brand Sike, Charles and Kate, 419. Astagfirullahaladzim, apa yang aku ketemukan? Ternyata my favorite tudung ada di sini. Ariani ini ada di sini, ada buka. Ini aku dulu selalunya beli kalau nggak di KK online atau di Jalan Masjid India sana, di mall apa itu ya. Ternyata ada di sini. Ya Allah, nanti ke Apple Store-nya dulu. Apple. Wulan, bukankah di Indonesia Apple 16 itu ilegal ya? Dilarang ya? Dilarang memang kalau untuk diperjualbelikan. Tapi kalau untuk dipakai sendiri nggak apa-apa, yang penting kita bayar pajak ya. Bayar pajak kan juga ikut memberikan pemasukan buat pemerintah kita nih juga. Kalau sekiranya dipakai di Indonesia, kalau dipakai di Brunei atau dipakai di Malaysia itu nggak payah kita bayar pajak. Karena pembayaran pajak IMEI itu dikhaskan untuk di pembeli-pembeli dari luar negeri itu sebisanya jangan membeli dari luar negeri, biar gitulah intinya. Biar dia membeli produk dari dalam negeri. iPhoneku yang ini dulu, yang iPhone 13 ini aku belinya di Surabaya, di iBox Surabaya. Tapi karena yang 16 ini nggak launching sampai sekarang, aku tunggu sudah lama nggak launching, ya terpaksa aku menceknya di luar negeri. Macam ada kayak trouble pemikiran antara Apple sama pemerintah Indonesia. Kayaknya Apple itu hari dirancangkan akan membuka kayak investasinya di Indonesia, tetapi tidak dipersetujui oleh pihak Apple, nggak jadi gitulah. Jadi macam tidak adanya kesepakatan antara pihak Apple sama pihak pemerintah Indonesia. Siapa yang dirugikan? Ya kita ini yang akan membeli produk Apple. Jadi macam kayak beli nggak gitu ya. Setelah pemikiran beberapa saat, ya nggak ada salahnya aku mencek dulu lah harganya. Kalau sekiranya memang berpatutan, terus aku cek untuk pendaftaran emailnya berapa yang harus aku keluarkan, berkesesuaian, ya nggak ada salahnya untuk beli ya. Oh my gosh, this is Apple Store yang ada di TRX. Baru pertama kali aku kesini. 2 lantai, ini lantai yang dasarnya yang di arah dia kayak gitu ramenya. Wow, 2 lantai ya, cakep. Let's go, kita lihat dulu. Assalamualaikum Apple. Apple. Assalamualaikum. Kita assalamualaikum dulu. Biar halal, toyibatun lil alimin, lil alamin. Wow, kita cek harga dulu ya. Sudah aku jelaskan tadi, dia ada 4 series, yang iPhone 16, itu iPad. Ramenya. Kalau sekiranya mereka semua ini membeli, wow. Apa namanya? Per HP-nan iPhone 16 from 3999. Ini iPhone 16 apa? Oh, ini yang iPhone 16 biasa ya. Jadi 16 biasa sama yang Plus itu kameranya 2. Kelihatan nggak? Nih kameranya 2 gini. Sama. Ini yang warna putih. Itu tadi hitam. Oh, sorry. Ini warna pink ya. Pink, terus ini warna apa kayak green, soft green. Ini 16 semua, harganya 399 itu mungkin yang internal capacity-nya yang rendah, yang 126 kah berapa itu ya. Ini yang baby blue 128, 256, 512. Ini yang 512. Kenapa yang lainnya nggak boleh dicek? Oh, ini yang itu, yang bayar bulan, yang loan ya. Kalau nggak loan yang 256. Kalau 128 itu nggak mungkin cukup. Sekarang aku 1256 saja kayaknya
sudah beli apa ya, tiap bulan beli storage ya, aku bayar 4499 RM. Kalikan ke rupiah berapa, Brunei berapa. Ini yang apa? 16 Pro. Ini yang si Cimel mau. Sebenarnya aku tuh mau melihatkan si Cimel ya. 16 Pro. From 4999. 16 Pro. Dia ada putih juga, white-nya cantik ya. Ini yang grey. Ini yang apa, ini cantik ya warnanya ya. Kita lihat yang kameranya. Aku mau tahu itu kameranya. Katanya kameranya tuh canggih. Lihat. Dia boleh zoom 5 kali. Zoom setengah. Yang standard 1, zoom 2, zoom 5. Zoom 5. Wow. Kalau dari jarak jauh zoom 5. Wow, canggih. Untuk video apakah boleh zoom terjauhnya berapa? 5 ya. Video terjauhnya 5. Kita zoom sampai ke Seiko sebelah sana tuh yang nggak kelihatan dari sini, di sana pun kelihatan jelas. Ini buat compare modelnya sama aku mau si pricing atau harga. In full. No loan. Aku foreigner nggak boleh. From 4999. Trade in of iPhone 14 Pro. iPhone ku 13. Nggak boleh trade in ya. Select model. Ini harganya. Kalau Pro Max 4455. Ini yang apa? Trade in. Sorry. Storage-nya itu ada 128, 256, 512 sama yang tertinggi itu 1 TB. Kalau 256 berapa? 5499. 256 TB, 16 Pro ketemunya duit Indonesia 19.500. Ini belum termasuk pajak atau cukai untuk masuk ke Indonesia dan dapat dipakai di Indonesia. Mau tanya apakah ada pengurangan tax GST tax ya. GST tax di sini kan 6%. Kalau sekiranya memang untuk foreigner turis ada pengurangan tax, ada pengurangan 1.167, berarti 19.500 dikurangi 1167 gitu ya, 19.500 gitulah ya. Dikurangi 1167.000 menjadi 18 jutaan. Spesifikasinya kalian lihat sendiri di Google ya. Ramai banget ya. Ternyata warga dunia ini sangat antusias dengan produk iPhone ya, produk Apple ya. Bagaimana dengan Android ya? Apakah Android sudah terkalahkan oleh iPhone, oleh Apple, oleh iOS? Oh, ini yang Pro Max. Ya, Pro Max. Dia ada perbedaan, katanya ada 0,01 inci. Tapi macamnya hampir sama dengan punya aku. Si pricing untuk Pro Max yang varian tertingginya in full, dia nggak ada yang 100 berapa GB tadi, yang terendahnya 256, 512 sama 1 TB. Untuk 256 5999, untuk 512 6999. Jadi kenaikannya 1000. Sementara untuk 1 TB 7999. Ini warna apa? Wih, cantik. Ini yang plus ya. Ya, plus 2 kan. Ini yang Pro. Jadi ini adalah 4 series dari iPhone 16, dimulai dari 16 biasa, iPhone 16. Kemudian 16 Plus, kameranya masih 2. 16 Pro, kameranya sudah 3, dan yang tertinggi adalah 16 Pro Max. Kita ngomongin kamera ya. Biasanya orang itu membeli HP itu yang diutamakan sekarang itu kamera untuk selfie dan self-photo. Ini 48 MP. Sementara untuk yang 16 Pro sama Pro Max sama 48 MP megapiksel. Kemudian dia 12 MP ultra wide camera. Jadi boleh zoom in zoom out-nya itu. Ini 5 kali telefoto kamera. Wow, lebih canggih lah ya. Ini dapat resolusinya 4K 60 fps. Sementara ini 4K 120 fps, lagi tinggi ya. Ini ultra wide kameranya 48 MP. Sementara ini 12 MP saja. Sudah berapa kali ya?
Terus ini ada 5 kali, tambahan 5 kali telefoto kamera. Itu apa aku belum paham. Inilah yang membandingkan dari segi pemotretan atau foto ini. Nggak ada yang 5 kali ya ini ya. Ini setengah, 1 kali, 2 kali, ini 5 kali telefoto. Ini nggak ada, cuma 2 kali untuk fotonya. Sementara untuk video 5 kalinya juga nggak ada ini ya. Jadi lebih jauh ini. Boleh men-zoom tetangga kalian ini guys. Galau, mau pilih yang mana satu. Kalau aku sih lebih suka ke yang besar ini ya, Pro Max ya. Kalau si Jimel lebih suka ke Pro. Dia agak sedikit, ya namanya juga anak muda. Tapi kalau mama-mama matanya sudah agak sedikit rambang, kasih suka yang ini. Saatnya mencari salesnya, sales atau pelayannya mau tanya aku ya, apakah kalau dibawa ke Indonesia ada GST refund. Aku sudah dapat jawabannya, say guys. Ternyata kalau kalian beli dari Apple Store Malaysia itu tak ada GST tax refund. Katanya tak ada. Karena aku beritahu kalau aku pernah beli itu dari Singapura. Di Singapura itu aku biasanya ada GST tax refund. Di arah airport itu kurang lebih 10% kalau tak salah ya. Aku pernah beli iPhone-ku yang iPhone 11 atau berapa itu dulu ya. 10 Pro Max mungkin, 10 XS. Iya pernah aku beli di sana itu dapat GST tax refund kurang lebih 10%. Tapi ternyata kalau yang di Malaysia itu tidak ada. Jadi apa yang kalian bayar di sini tidak ada pengembalian tax refund GST-nya nggak ada ya. Kalian ikut bayar GST ya di sini ya, walaupun kalian nggak pakai atau nggak pergunakan di sini. Sudah di sini bayar GST, di Indonesia kalian masih harus bayar pajak, jadi double pajak ya. Ya kalau untuk menginginkan macam kayak gaya bolehlah. Tapi kalau nggak kayaknya aku lebih menunggu pembelian di Indonesia atau mungkin beli di Singapura ya. Kalau di Singapura ada pengembalian 10%. Aku mau cari tahu berapa harga di Malaysia terlebih dahulu. Jadi kita harus compare lah harga antara yang di Malaysia, di Indonesia sama Indonesia nggak ada ya, di Singapura ya. Patut kebanyakan mereka itu kemarin aku cek itu pada belinya itu di mana di Korea guys. Banyak kemarin beli di Korea ada tax refundnya, terus ada macam tambahan diskon dari kartu kredit ya, jadi tambahan diskon dari sisi atau kartu kredit dan juga tax refund untuk turis itu mereka boleh bayarkan untuk pajak yang ada di Indonesia. Jadi lebih apa ya, berbaloi atau lebih comparison gitu loh menurut aku, lebih apa ya, nggak membebani kita sangat gitu ya. Jadi masih pikir 2-3 kali untuk beli di sini atau enggak. Si Cimbal pun masih iya enggak karena HP-nya kan sudah pecah ya. Sedih banget ya kita sebagai warga negara Indonesia belum disuguhi iPhone 16. Kemarin yang iPhone 14, 15 aku nggak beli ya. 13 itu aku belinya malah di Indonesia walaupun harga di Singapura jauh lebih murah waktu itu. Kenapa? Karena aku kan kadang bolak-balik Indonesia daripada payah harus memakai turis SIM card atau bagaimana ya. Akhirnya aku beli di Indonesia yang notabene sudah membayar cukai untuk daftar emailnya sekalian di arah iBox ya kalau Indonesia ya. Kasian banget ya gue. Di Indonesia belum launching sehingga saat ini, padahal di negara lain sudah ya lumayan berkurangan orang yang membeli. Oh, di bagian sebelah sana itu adalah taman, ini di atas sudah. Terus sepertinya untuk yang wireless charging itu di area sini guys. Jadi kita boleh charging HP kita di tempat sini. Kata ini wireless ya. Gimana ya? Aku coba ya. Aku mau coba ya. Canggih banget kalau memang benar-benar boleh. Karena itu hari aku nampak ada di TikTok sama Instagram. Walaupun aku gak punya TikTok ya. Itu ada tempat charging wireless untuk HP kita. Jadi kita boleh nongkrong di sini sambil mencharging HP ya. Gimana satu ya? Ini mungkin ya. Kayak gini ya. Ini loh. Ini. Coba ya. Aku mau coba. Kalau boleh benar-benar wow, amazing. Tangga yang seperti ini, staircase manual yang nggak pakai elektrik. Kalau kalian nemuin kayak gini guys, nih, khusus. Ini ada tulisannya TRX, terus ada logo seperti ini ya, macam kayak signal gitu. Kita coba ya, ini aku ada bawa HP. Charging nggak ya? Kok nggak mau? Apakah HP ku kurang canggih? Atau mungkin ada ini ya? Oh harus dilepas saya, coba aku lepas ya. Sudah aku lepas pun nggak boleh. Berarti HP ku ini harus ganti, nggak wireless charging apa ya? Sepertinya iPhone 13 ini wireless charging ya. Nggak boleh say, nggak masuk tuh ya. Di area baterai nggak masuk. Apakah ini sudah rusak? Oh boleh, charge. Oh aku tadi nggak lihat. Ada tulisannya charge kan? Nih.
Ini masuk nih. Yeay, boleh layar-layar di sini sambil mencharging HP. Kupikir, nah lagi charge ya. Jadi kalian boleh charge. Kalau sekiranya nggak bawa USB kah, nggak bawa adaptor kah, kalian boleh charge di sini ampe-ampe. Tapi awas-awas jangan sampai kalian terus ada apa gitu lari ketinggalan HP-nya. Bahaya. Ada banyak tempat nih di antara sini pun juga ada itu. Jadi tiap kotak-kotak ini ada tuh di sepanjang staircase atau apa ini namanya, tangga ini ya. Masih berminat membeli iPhone 16 atau kalian tunggu iPhone 16 launching di Indonesia, ada kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Apple, atau kalian pergunakan HP terdahulu kalian atau beralih ke Android dan meninggalkan iOS. Kalau sekiranya memang ada warga kita orang Indonesia memakai iPhone 16, itu mereka pasti belinya dari luar negeri, dan jangan bilang kalau mereka itu ilegal karena hanya dipakai sendiri dan mereka pasti sudah bayar pajak. Macam mana kalau sampai di Indonesia kiralah membeli dari luar negeri terus tidak membayar pajak? Otomatis HP yang kalian pakai tidak akan dapat dipergunakan dengan memakai SIM card dari Indonesia, hanya boleh dipakai dengan memakai WiFi atau hotspot saja. Apakah selamanya kalian akan memakai hotspot atau WiFi terus? Ya, pikirkanlah beli atau enggak. Ulan pun masih pikir-pikir 2-3 kali, 4 kali, 5 kali karena masih ada bolak-balik juga ke Indonesia. Ya, notabene pasti akan memakai SIM card atau nomor Indonesia ya. Kalau nggak ada emailnya, ya pasti nggak dapat dipakai. Sayang banget kan? Sudah mahal, nggak boleh dipakai, hanya boleh pakai WiFi. Apalah guna. Coba bikin kayak penghitungan sendiri ya, harap-harap benar penghitungan tentang pajak IMEI yang harus kita nih bayarkan kalau sekiranya kita membeli iPhone dari luar negeri dan dibawa masuk ke Indonesia, which is dipakai di Indonesia. Kiralah penghitungan aku untuk iPhone 16 Pro dengan capacity memori 256 GB seharga 5.499 ringgit Malaysia. Kalau dijadikan ke USD itu kurang lebih nilainya 1.300. Jadi untuk masuk ke Indonesia itu ada pembebasan biaya masuk sebesar USD 500 per penumpang. Kemudian nilai dasar penghitungan biaya masuk atau NDPBM 1.300 dikurangi pembebasan tadi 500 USD menjadi 800 USD. Itu kalau kita kuruskan ke rupiah menjadi 12.400.000 dengan kurusnya itu per 1 USD 15.500. Pajak IMEI itu ada 3, biaya masuk, PPN, dan PPH. Untuk biaya masuk itu 10% dari nilai NDPBM, yaitu 10% dari 12.400.000 itu senilai 1.240.000. Kemudian PPN sebesar 11% kalau belum naik ya, itu dari NDPBM ditambah dengan biaya masuk, jadi Rp12.400.000 ditambah dengan Rp1.240.000, nilainya adalah Rp1.500.400. Kemudian PPH, karena aku tidak memiliki NPWP, itu adalah 10% dari NDPBM plus biaya masuk. Jadi 10% dari Rp12.400.000 ditambah dengan Rp1.240.000 dihasilkan Rp1.364.000. Jadi total pajak IMEI yang harus kalian bayarkan saat kedatangan di bandara tempat kalian landing adalah Rp1.240.000 ditambah Rp1.500.400 ditambah lagi Rp1.364.000. Jadi pajak yang harus kalian bayarkan senilai Rp4.104.400 untuk membawa masuk iPhone 16 Pro.